Salam di mana-mana saudara-saudara kita yang di gereja ini yang merayakannya dengan begitu meriah, ya, memasang salib di mana-mana. Setiap kalau kita bilang di setiap oikos mereka sudah mulai hias tempat-tempat oikos dengan memasang salib dan menaruh lampu berwarna-warni di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah antusias pengikut-pengikut Kristus dalam menyambut momen-momen yang indah di dalam kekristenan, ya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini dalam momen Jumat Agung ini, Saudara, saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu bagian di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Kita buka ayat ini, Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Hanya satu ayat saja, Bapak Mama Saudara, untuk ketahuan semua bahwa kondisi saya saat ini kurang stabil, karena kadang berdiri lama terganggu, duduk lama terganggu, karena sudah dekat hari, ya. Jadi banyak yang terjadi belakangan ini berubah-ubah. Tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin bagi kita semua pagi ini. Bapak Ibu, Lukas 23 ayat 43, dengan kasih Kristus mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Lukas 23 ayat 43, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hanya satu ayat saja. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selanjutnya pasti ada beberapa ayat yang nanti kita buka. Tapi Saudara, dari ayat ini saya ingin membawakan kita untuk merenungkan satu topik, yaitu From Cross to Paradise, dari salib menuju ke surga atau ke Firdaus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa ketika Yesus disalibkan pada waktu itu, ya, di samping kiri kanannya ada dua orang penjahat juga yang disalibkan. Nah, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kalau di dalam budaya Romawi, ya, saudara saya ini punya banyak sekali dokumen-dokumen pribadi yang dari sana waktu saya ke Israel itu. Saya mau ini ke PowerPoint-nya. Tapi beberapa hari ini saya ada tamu di rumah, kemudian saya duduk lama itu sangat tidak bisa. Jadi PowerPoint saya buat tidak habis, tidak selesai, jadi sudah biar saya. Ini nanti ada kesempatan kita pasti akan lihat bersama-sama kesaksian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam budaya Romawi, Saudara, kalau orang disalib, ya, selalu yang disalibkan itu adalah penjahat, pembuat kriminal, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang layak untuk dihukum mati, ya, tidak bisa ada pengampunan. Dalam budaya Romawi, hukuman terberat adalah hukuman yang disalib, atau yang disalib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Saudara perhatikan ini. Dan biasanya kalau ada 3 orang disalib, biasanya 3 orang kalau disalib penjahat, berarti yang di bagian tengah itu adalah kepala penjahatnya. Itu di dalam sejarah atau budaya Romawi. Bayangkan Saudara, di antara 2 penjahat, pembuat kejahatan, Yesus ada di tengah-tengah. Dan Saudara tahu, itu artinya bahwa bagi mereka ini adalah kepala dari semua pelaku kejahatan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat di dalam Lukas, pembacaan kita tadi ayat 32 sampai dengan yang ke-33. Saudara perhatikan di situ. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tempora, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat
Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Yang satu penjahat di sebelah kanan, yang satu penjahat di sebelah kiri, dan Yesus di tengah-tengah. Itu artinya bahwa Yesus dalam pemahaman budaya Romawi, Yesus adalah kepala penjahat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita perhatikan ayat 37 dari bacaan kita. Di situ dia bilang begini, saudara, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kitab suci ini berkata bahwa dia dalam ayat ini berkata bahwa dia diolok, bahkan disipir oleh penjahat yang ada di samping kiri kanannya. Padahal sudah kedapatan dalam pemeriksaan sebelumnya bahwa Yesus kedapatan tidak bersalah. Karena memang hari itu adalah momen di mana harus ada orang yang disalibkan. Maka mereka meminta kepada Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Dan ada satu orang yang harus dibebaskan dari antara tawanan-tawanan. Dan waktu itu kalau dalam keterangan firman Allah berkata bahwa Barabas dibebaskan dan Yesus akhirnya naik di salib. Bapak-bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu nas kitab suci berkata bahwa yang digenapi dikatakan bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jauh sebelum itu terjadi sudah ada nubuatan, saudara, bahwa nantinya seorang yang akan datang menjadi Raja Israel, seorang yang akan menebus umatnya, dia akan terhitung dalam pemberontak-pemberontak. Dan itu digenapi dalam kisah Tuhan Yesus. Bapak Mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Yesaya 53 ayat yang ke-12 itu mengacu kepada hamba Tuhan, ya. Yesus ini, penderitaan Tuhan Yesus atau pengorbanan Tuhan Yesus itu mengacu kepada hamba Tuhan yang menderita, dan dikatakan bahwa dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin untuk kita perhatikan di sini. Dikatakan bahwa reaksi dua penjahat ini ternyata mencela dia, walaupun nanti satunya itu tersadar. Tetapi dikatakan mereka mencela dia. Matius 27 ayat 44, hal senada dikatakan juga oleh Matius, saudara, dalam penulis Injil yang lain. Mari kita lihat Matius 27 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Bahkan penyamuk-penyamuk yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi pada awalnya mereka berdua mencela Yesus. Lalu di dalam Markus 15 ayat 32 juga menuliskan atau mencatat keterangan yang sama dari penulis yang berbeda, ya. Keterangannya sama. Saudara perhatikan, Markus 15 ayat 32 dikatakan bahwa bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi begitu saudara, kalau mau dibilang apa salahnya? Dia memberitakan kabar baik, dia menyembuhkan orang sakit, dia menolong orang yang susah, dia melepaskan para tawanan, dia tidak pernah merugikan orang, dia mengajar hal-hal yang moral yang baik. Lalu apa salahnya? Sampai semua dunia pada waktu itu membencinya. Dia dibenci, apalagi oleh orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan, apalagi oleh yang dikatakan bahwa pemuka-pemuka agama, lebih mencelanya, lebih membencinya. Bahkan mereka sudah berniat berulang-ulang kali untuk menginginkan kematiannya. Tetapi selalu dalam kitab Injil dicatat bahwa Yesus selalu menyingkir. Dia Allah yang Maha Tahu, jadi dia selalu menyingkir. Tetapi saudara, dalam kasus ini, kalau kita baca di dalam keterangan Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita tidak bisa mengkombinasikan semua dalam satu waktu ini. Saudara, kalau kita perhatikan dari kisah-kisah mengenai
perjalanan Via Dolorosa atau perjalanan ke Golgota, saudara, kita dapati mulai berawal dari apa? Perjamuan terakhir, lalu Yudas mulai pergi menjual Yesus, lalu mulai datang Yudas dengan pasukan prajurit-prajurit Romawi untuk menangkap dia di Taman Getsemani, tempat yang sudah saya datangi. Saudara, di tempat itu saudara mulai bermula dari situ. Firman Tuhan tidak pernah mencatat bahwa mereka datang lalu dengan membagi kita menangkap dia, tidak. Bahkan keterangan Injil berkata bahwa dia menyerahkan diri. Amin. Karena bagi Yesus itu sudah waktunya. Kalau belum waktunya itu belum bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Tapi sudah waktunya, karena yang sudah dia lakukan semua sudah selesai. Beberapa tahun yang lalu khotbah saya di Jumat Agung, saudara kalau masih ingat, sudah selesai. Jadi itu momen yang tepat, itu waktu yang tepat di mana hari tujuan dia datang ke dunia ini adalah untuk itu. Dan dia tahu itu waktu yang tepat. Saudara perhatikan keterangan Yohanes mencatat bahwa waktu itu mereka maju, lalu Yesus hanya bertanya, siapakah yang engkau cari? Tapi Yesus dalam kemahatauannya dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Lalu dikatakan bahwa ketika Yesus maju, mereka semua jatuh. Baru hanya maju, sesudah jatuh, saudara. Padahal mereka memegang pedang, pentung, lengkap dengan pakaian-pakaian perang. Tetapi waktu itu Yesus berdiri dan maju di depan mereka, jatuh semua. Kalau itu manusia, saudara, sejatuh begitu, mari sudah kita sikat kok. Tapi Yesus tidak. Karena dia tahu itulah harinya. Bapak Mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dua orang teman sependeritaannya pun menghujat dia dan mencelanya. Seperti apa saudara perhatikan salah satunya di dalam Lukas 23 ayat 39, pembacaan 3 kali. Ayat 39 di situ dikatakan bahwa seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami juga. Bapak Ibu saudara, ini penderitaan yang memang penderitaan fisik, penderitaan psikis, semua lengkap. Fisiknya dicambuk, fisiknya sampai berdarah-darah. Saudara, waktu kami tiba di tempat di mana Yesus ditahan, yang paling sadis dari perjalanan saya kemarin ke Israel itu, yang paling sadis adalah kami ketika mengunjungi rumah Imam Besar Kayafas. Karena waktu itu Yesus dianiaya ya seharian itu, besoknya baru nanti dia dibawa digiring ke Golgota untuk disalib. Satu malam dia ditahan di rumah Kayafas. Dan saudara tahu di tempat itu ada penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah itu ada di bagian yang paling bawah sekali. Dengan mulut penjara itu bagaikan lubang sumur yang sangat kecil dan sempit. Di situ dia dimasukkan dari atas. Nah, waktu sampai di bawah di ruang bawah tanah itu, baru ada bilik-bilik di sana, saudara. Ada bilik khusus di bagian sana untuk tempat dia waktu dicambuk itu. Tali-tali yang mengikat tangannya masih ada sampai hari ini, karena itu ada di lubang-lubang batu. Karena di sana batu-batu kapur ya yang dipahat. Dan saudara tahu di situ dia digantung di situ, diikat kedua tangannya baru dia dicambuk. Setelah dicambuk di bagian situ, kemudian digiring lagi ke bilik bagian sana. Setelah dicambuk-cambuk, disiksa, dianiaya, baru diturunkan lagi ke bagian yang paling bawah. Di bagian yang paling bawah itu sempit sekali. Dan di situ terakhir dia ditahan semalaman di situ. Sementara di bagian atasnya itu gedung besar. Kita dari atas lihat dari mulut gua itu sampai ke bawah itu kecil sekali dan sangat dalam. Seperti ini tadi kami masuk sampai ke bawah. Bahwa ini betapa siksanya Yesus, betapa tersiksanya Yesus pada hari itu. Lalu setelah itu kami mengikuti jalan Via Dolorosa. Tapi yang kami datangi waktu itu, guide membawa kami ke tempat yang versi Katolik punya. Kalau waktu Pak Daud ke sana, dia mengikuti tempat yang versi Kristen Protestan punya. Akhirnya mereka tiba di kubur yang waktu Yesus bangkit. Saya tidak sampai di situ karena kami mengikuti Via Dolorosa versi Katolik, dan kami hanya tiba sampai ke Golgota di tengah-tengah kota tua Yerusalem.
saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita mengikuti itu saudara, betapa tidak bisa kita tenang. Semua kami bercucuran air mata karena yang kita lihat di Alkitab ternyata ada tapak-tapak kaki Yesus di sana yang benar-benar dijaga sampai hari ini. Ada bukti-bukti sejarah yang memperkuat apa kata Alkitab sampai hari ini, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bersama dengan dia dari penjahat yang digantung menghujat dia itu dikatakan, bukankah engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Ada seorang yang penulis buku teologi bernama Wayne Rudin. Saya kemarin baca itu sudah dikatakan, Wayne Rudin bilang begini menanggapi apa kata penjahat ini. Wayne Rudin bilang begini, untung Yesus tidak tersinggung dan turun dari salib itu waktu mendengar kata-kata celaan. Seandainya, penulis ini bilang, seandainya Yesus itu sungguh pendek dan langsung turun, maka hari ini kamu dan saya yang akan naik. Bapak Ibu Saudara, Wayne Rudin ini berkata, dia menulis ini memang benar ya. Dia bilang, untung waktu itu Yesus tidak langsung mendengar celaan dan hujatan itu, langsung dia turun dari salib. Kalau dia menggunakan kemahakuasaannya, kealahannya, keilahiannya, dia langsung turun dari salib, berarti hari ini saudara dan saya lah yang akan disalib. Amin Bapak Ibu. Ya, untung dia tidak sungguh pendek. Masa Wayne Rudin kata itu, saudara, saya langsung wah sungguh pendek. Yang saya renungkan adalah begini saudara, kita, saudara dan saya, kalau kita ada di dalam sungguh pendek, yang mudah tersinggung, kita mudah sekali untuk termakan, terbagi dengan kata-kata hujatan orang, kata-kata hinaan, kata-kata cacian orang kepada kita seperti itu saudara. Maka hari ini di momen momen Jumat Agung ini, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Sungguh pendek kita kasih kurang sudah. Amin. Kasih kurang. Tuhan Yesus punya lebih parah. Ya, Tuhan Yesus punya lebih parah dari itu. Yang sungguh pendek ini kita semua punya pergumulan di situ saudara. Siapa sih yang ketika dihujat, disindir, dihina dia mau diam? Tidak ada saudara. Saya bertindak membela diri dulu, gitu ya. Tapi kalau kita semua saudara, kalau mau belajar seperti Yesus, maka mari saudara, kita mau berkata bahwa Tuhan, jamah hati saya, supaya saya tidak terkabik dengan kata-kata hinaan, celaan, sindiran orang-orang yang mungkin hanya mau menginginkan saya supaya saya jatuh. Mungkin itu jebakan iblis melalui mereka supaya saya gagal di dalam meningkatkan kerohanian saya. Mungkin ya saudara, begitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar hari ini. Tetapi saudara, dari penjahat, dua penjahat itu ada satu yang berbeda. Dia mulai pelan-pelan merenungkan dan akhirnya dia menjadi berbeda. Belakangan dia tidak mencela, tetapi akhirnya dia mulai menyadari bahwa benar dia harus menanggung itu, tetapi Yesus tidak, dan dia berubah. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-39. Oh, 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, akhirnya orang ini berubah. Penjahat yang satunya akhirnya berubah. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa terjadi seperti ini? Karena keduanya pertama-tama menghujat, tetapi yang satu tiba-tiba bertobat di tengah jalan. Di detik-detik terakhir, yang satu akhirnya mulai berbalik dari cara pandang yang salah. Di detik-detik terakhir saudara, kalau dia tidak berbalik dari cara pandang yang salah saudara, bisa jadi orang ini juga tidak bersama-sama
dengan Kristus di Firdaus pada waktu itu. Kalau dia tidak cepat-cepat berpikir dan berbalik, saudara, dari pola pikirnya yang keliru, maka saudara, dia tidak bisa diselamatkan. Dan tidak ada kata-kata Yesus yang bilang, hari ini aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus, from cross to paradise. Yesus tidak akan berkata begitu. Tapi karena orang ini punya pikiran yang berbalik seketika, di detik-detik terakhir, di waktu-waktu terakhir, Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, gara-gara ayat ini saudara, maka sejumlah orang berkata bahwa Firdaus itu bukan surga. Ya, Firdaus itu adalah sebuah tempat perhentian di mana roh orang mati yang percaya akan pergi ke Firdaus dan bukan surga. Firdaus itu seperti ruang tunggu, dan mereka harus tunggu di sana sampai nanti Yesus datang kembali. Barulah mereka akan berkumpul lagi bersama-sama dengan kita yang masih hidup. Lalu kita akan diadili bersama-sama. Lalu kita akan mendapatkan bagian atau upah kita masing-masing yang setimpal dengan perbuatan kita selama kita ada di muka bumi. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa kita jalani hidup ini biasa-biasa saja. Saudara jalani hidup, tetapi ingat, setiap momen dalam hidupmu tercatat dengan jelas di dalam buku kematian dan buku kehidupan. Amin. Jadi ada dua buku itu. Baca di Wahyu, saudara harus lihat itu baik-baik. Dua buku ini yang mencatat semua perilaku kita yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Yang engkau lakukan sendiri di kamar, yang engkau lakukan sendiri di pantai, yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Engkau semuanya telanjang dan terbuka di dalam dua catatan itu. Ketika kita akan menghadap tahta pengadilan Allah, maka semua akan dibuka. Yang tersembunyi akan dibuka. Jadi mari Bapak Mama saudara dikasihi Tuhan, kiranya takut akan Allah ada di hati kita. Amin. Melakukan segala sesuatu, perhatikan baik-baik bahwa tidak ada orang yang lihat, tetapi mata Allah tertuju kepada setiap perilaku-perilaku yang kita buat yang menyakiti hati Tuhan. Satu ketika kita akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita ada dalam pengakuan dan pemberesan dosa-dosa kita selama kita ada di bumi ini. Jangan dibiarkan terus saudara. Jangan terlena di dalamnya sampai nanti kapan saudara Yesus datang kembali belum selesai, lalu kita harus menghadap untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Bapak Mama saudara saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya mau bilang kepada kita bahwa sebelum kita mungkin nanti menuju Firdaus atau kita masih hidup sampai Yesus datang kedua kali, itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tapi mari saudara, kita mau mempersiapkan diri kita. Ya, Yesus Lukas 23 ayat 46, pembacaan kita tadi di bagian yang berikut 46 dikatakan bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyawa menurut bahasa Yunani itu dikatakan pneuma atau roh. Jadi roh Yesus kembali ke tangan Bapa yang ada di sorga kepada Bapaknya. Ketika dia menyerahkan itu, saudara dikasihi Tuhan, firman Allah berkata bahwa terjadi kegelapan, gempa bumi di situ, dan hari itu menjadi hari yang bersejarah karena itu belum pernah terjadi di muka bumi sebelumnya bahkan sesudahnya sampai hari ini. Maka kita ada dalam momen ibadah hari ini merayakan yang namanya Jumat Agung. Hari itu akhirnya ditetapkan sebagai hari Jumat yang agung, dan itu dirayakan di seluruh muka bumi bagi orang-orang Kristen. Bahkan non-Kristen sekalipun mengakui itu, lalu kita diberi ruang di dalam kalender itu untuk kita bisa menikmati hari yang namanya Jumat yang paling agung itu. Karena Kristus, amin saudara, seorang history maker yang mengubah tatanan dunia ini. Dan di momen ini akhirnya semua dunia berhenti dari semua kegiatan-kegiatan, lalu memandang kepada Sang Kristus. Amin Bapak Mama. Jadi
Bapak Ibu Saudara, ini bukan Jumat yang main-main, ini bukan momen yang main-main, tetapi ini momen yang sangat sakral bagi orang Kristen. Oleh karena itu kalau kita lihat saudara gereja-gereja Katolik yang merayakan itu dengan penuh khidmat, dengan sakral sekali. Gereja-gereja Protestan saudara di denominasi yang lain merayakan itu dengan sangat sakral sekali. Kita juga merayakannya, saudara, bukan berarti bahwa kita tidak merayakan. Kita merayakannya hari ini begitu. Tapi nanti pasti ada momen-momen yang akan kita lakukan pada tanggal 1 besok untuk mengingat semua tentang pengorbanan Kristus. Anak-anak harus dididik, diajar dari sejak dini supaya mereka punya pengalaman tentang Paskah dan Jumat Agung sejak usia kecil. Begitu ya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang merayakannya dengan begitu meriah, dengan begitu sakral. Hari ini rata-rata di mana-mana semua orang datang ibadah pakai baju hitam. Karena saya mulai dari Kenarilang sampai sini lewat banyak gereja sekali baru tiba di sini, dan selalu yang saya lihat semua gereja, semua orang berbaju hitam, ada yang ungu, ada yang hitam. Begitu. Karena orang tahu ini momen apa begitu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika roh Yesus kembali kepada Bapaknya di surga, ada dua hal yang perlu kita pelajari di sini. Hanya dua yang perlu kita lihat di sini. Mengapa itu terjadi? Mengapa sampai ada dua orang yang menghujat Yesus, sebenarnya yang satunya bertobat, lalu kemudian dia sadar dan dia kembali kepada Allah. Dan saudara perhatikan di sini baik-baik. Karena apa saudara? Karena ada iman dari penjahat itu. Kalau tidak ada iman di waktu-waktu terakhir sebelum Yesus berkata bahwa ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau itu Yesus katakan bahwa sebelum itu penjahat itu belum ngomong, berarti apa saudara? 16. Penjahat itu tidak bisa diselamatkan. Tetapi saudara, di detik-detik terakhir ada iman yang muncul, iman yang baru yang muncul dari penjahat itu. Saudara perhatikan di situ dikatakan bahwa mula-mula ia menghujat Yesus dan bersama dengan temannya, tetapi kemudian ia berbalik dan menegur temannya. Jadi rupanya terjadi perubahan sikap terhadap Yesus, atau terjadi pertobatan di hatinya sementara dia tergantung di tiang kayu salib. Pertanyaannya saudara, tadi dia hujat, lalu kemudian apa saudara? Dia mencela. Tapi apa yang menyebabkan dia tiba-tiba kok langsung berubah dalam waktu yang sangat singkat? Ya, beberapa penafsir bilang begini. Yang satu bilang begini, mungkin dia diadili bersama Yesus dan mendengar kata Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan. Lalu yang kedua, opsi yang kedua adalah tradisi salib. Orang yang disalib hanya pikul horizontal, tidak semua dipikul vertikal atau sudah tumbuh. Tiba-tiba mereka dipaku dan dibanting-banting. Mereka gali lubang, mereka angkat, lalu masukkan bukan pelan-pelan, tetapi seperti mereka kasih turun orang yang dipeti mati. Biasanya terjadi goncangan ya saudara. Paku-paku bergetar dan sakitnya mengerikan. Tradisi mengatakan bahwa penjahat-penjahat itu maki-maki, hujat-hujat, tetapi mereka berbeda dengan Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata bahwa ya Bapa, ampunilah mereka. Dan itu membuat penjahat ini menjadi sadar siapa Yesus sebenarnya. Dan akhirnya terjadi pertobatan di pihak penjahat itu. Saudara, waktu mereka menyaksikan bagaimana Yesus dipaku, bagaimana Yesus dibanting. Saudara sudah pernah nonton ya? Kalau yang sudah pernah nonton kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus, mungkin saudara pernah menonton itu, saudara bisa melihat ya dengan jelas secara kasat mata bahwa salib Yesus waktu itu dibanting-banting, kemudian darahnya memuncul, mereka paku secara tidak manusiawi, lalu mereka pasang mahkota duri, darahnya mengalir, tidak ada kemanusiaan sedikit pun di sana. Lalu setelah itu ditarik lagi, diangkat lagi, pokoknya diperlakukan dengan bukan manusia. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagian penafsir yang kedua ini berkata bahwa mungkin penjahat itu melihat itu, sementara Yesus tidak berdaya. Yesus tidak sama sekali tidak menentang sedikit pun.
Akhirnya penjahat itu berpikir secara tiba-tiba, lalu iman mulai muncul di dalam hatinya untuk dia kembali bertobat. Dia kembali mengakui bahwa siapa Yesus sebenarnya. Sebelum Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu Saudara, ini iman yang luar biasa. Ini iman yang perlu kita teladani. Ini iman yang benar-benar sadar bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tetapi dia tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dia akhirnya berpikir sejenak lalu mengubah segala sesuatu. Sebelum dia dihukum sampai kekal, dia akhirnya mulai sadar ada iman yang timbul, ada iman yang muncul dari dalam hatinya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia bilang, "Yesus, ingatkah aku apabila Engkau datang sebagai Raja?" Lalu waktu itu Yesus langsung bilang, "Apa tidak? Hari ini juga, bukan nanti saya datang kembali, tetapi hari ini juga saya sedang bersama dengan engkau. Nanti kita dua bersama-sama akan ada di Firdaus." Saat itu juga tidak pakai lama, saudara. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau bertahan di dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Atau di momen Jumat Agung ini kita mau berkata, "Tuhan, sudah cukup yang saya buat menyakiti hati. Tuhan, sudah cukup yang saya lakukan selama ini yang tidak diketahui oleh siapapun. Saya mau serahkan semua kepada Tuhan." Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita bagaimana, saudara. Amin. Mari kita mulai berpikir sejenak, tinggalkan semua yang menjadi penghambat hubungan kita terputus dengan Tuhan. Mari kita berpikir sejenak, kira-kira apa yang membuat saya selama ini kok rasanya seperti saya jauh dari Tuhan. Kok rasanya Tuhan ini tidak dekat dengan saya. Mari kita berpikir, apa yang selama ini kita lakukan sampai kita merasa bahwa Tuhan tidak ada dengan saya. Pasti ada hal tertentu yang menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan bisa bertumbuh. Amin. Bisa jadi itu ada di pikiran kita. Bisa jadi itu ada di lingkungan di mana kita ada. Bisa jadi itu ada di hati kita. Apa yang mengendalikan kita hari ini? Jangan sampai terlambat. Amin. Di detik-detik terakhir pun Tuhan Yesus masih kasih pengampunan. Apalagi kita yang hidup di masa kasih karunia ini, saudara. Amin. Kita sudah selesai, bahkan firman Allah berkata bahwa Dia sudah menanggung semua dosa yang kita lakukan, mulai dari sebelum kita lahir sampai sesudah kita hidup pun. Semua yang kita lakukan yang menyakiti hatinya sudah selesai dan sudah lunas terbayar. Amin. Sudah lunas. Tinggal saja kita bangun hubungan dengan Dia. Lalu kalau hari ini hubungan saja kita tidak bangun dengan Yesus, bagaimana, saudara? Amin. Bagaimana kita mau menikmati satu kehidupan yang berbeda? Sementara mungkin kita berpikir bahwa dosa kita sudah diampuni, lalu kita hidup seenak-enaknya saja karena Yesus sudah menanggung semua itu. Tidak bisa, saudara. Ibrani berkata bahwa jangan anggap sepele darah perjanjian yang sudah dicurahkan di tiang kayu salib untuk menebus semua dosa-dosamu. Jangan anggap itu sepele. Amin. Artinya bahwa berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, berjuang untuk menumbuhkan imanmu. Karena orang yang sudah tahu bahwa Yesus sudah menderita dan menanggung dosanya, tetapi kalau dia masih saja berbuat dosa, artinya bahwa dia sedang menganggap sepele darah perjanjian yang sudah dicurahkan dengan harga yang begitu mahal. Amin. Ini ajaran kita. Kami hamba-hamba Tuhan memberitakannya, kami juga berjuang, saudara, untuk harus menjadi contoh dan teladan. Ya, kami memberitakannya, lalu kami juga harus berusaha untuk menjadi contoh dan teladan. Bukan di mimbar ini kami bilang ingat jaga kekudusan, lalu kami turun dari mimbar kami mabok-mabok, dimaki-maki orang. Saudara, itu bahaya. Amin. Dan kita semua berjuang, saudara.
Jangan khotbah habis turun dari mimbar kita pergi kumpul pemuda-pemuda kita mabok. Kita merokok sama-sama, kita mabok sama-sama. Apa yang mau dilihat saudara dari situ? Ya, tidak bisa. Kita harus benar-benar menghargai darah Kristus yang sudah tercurah di tiang kayu salib itu, karena itu begitu mahal harganya. Amin. Dengan menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan, berusaha menyenangkan hati Tuhan, sekalipun kita jatuh bangun, tetapi kita harus berusaha untuk terus bangkit dan bangkit dan bangkit. Hidup berbeda dengan dunia ini. Amin. Jangan jadi sama seperti dunia. Karena kita orang Kristen, kita dibayar dengan harga yang mahal. Lalu habis itu kita mau menginjak-injak darah perjanjian. Saudara baca di Ibrani. Yang terkutuklah orang yang menginjak-injak darah perjanjian Kristus yang sudah dicurahkan di tiang kayu salib. Menginjak dengan cara apa, saudara? Mungkin saudara bilang, saya pengikut Yesus ini, Bu. Tapi menginjak-injak darah perjanjian dengan perilakumu yang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Menyongsong Jumat Agung hari ini di Alor kemarin terjadi pembantaian di Kenarilang khususnya. 2 anak SMP dibantai. Yang satu terbelah dari sini, yang satu terbelah dari mulut ke ini, dua-dua terbelah. Sekarang ada di RSU. Apa yang dipelajari dari situ, saudara? Padahal hari ini orang Kristen ada masuk dalam Jumat Agung kemarin itu. Bagaimana saudara perilaku seperti kita tidak tahu pelakunya siapa. Kalau kita tunggu saja berita dari polisi, kira-kira polisi berhasil mengungkap ini pelakunya atau tidak. Karena dia menggunakan topi, masker, dan dia membawa ini kapak. Anak-anak itu dideker, lalu dia tebas 2 anak SMP ke dalam. Baru saja kemarin sore ini. Orang Kristen. Kita tidak tahu pelakunya Kristen atau dari mana, kita tidak tahu karena belum terungkap. Kita tunggu saja berita dari polisi seperti apa, kira-kira mereka berhasil mengungkap atau tidak. Tapi saya yakin pasti, ya, orang Kristen di daerah Kristen. Apa yang kita pelajari dari situ? Ini tipe-tipe yang apa, orang yang dapat menganggap sepi, menganggap sepele darah perjanjian Kristus yang dicurahkan. Padahal semua orang sedang menyiapkan diri untuk masuk perjamuan hari ini, untuk masuk Jumat Agung hari ini. Begitu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dunia semakin jahat. Tidak perlu kita kaget ya, karena Alkitab bilang dunia semakin hancur pada detik-detik terakhir, pada hari-hari terakhir. Semakin bodoh moral manusia. Tetapi anak-anak Tuhan tidak bisa seperti itu, amin. Karena yang kita kejar adalah surga, yang kita hidupi adalah hidup kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Firman Allah sudah mengajarkan kita harus hidup berbeda dengan dunia ini. Jangan menganggap sepele darah Kristus yang sudah tercurah itu. Apa yang kita pelajari dari sebuah ibadah Jumat Agung, saudara? Mari taruh penghargaanmu kepada darah yang tercurah, yang mengalir untuk menebus saudara dan saya. Kalau tidak, kalau Yesus hari itu tidak membiarkan dirinya mati di tiang kayu salib, dicapuk, disindir, dihina, dihujat, bahkan ditusuk lambungnya, kalau dia tidak biarkan itu terjadi, maka kita saudara dan saya seperti Wayne Ruben berkata bahwa kita yang akan disalib hari ini, bukan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, mari berusaha hidup takut akan Tuhan, amin. Jadi berbeda dengan dunia ini, jangan sama dengan dunia ini. Anak-anak muda saya sering nasihat, Kristian itu dalam masa-masa di mana dia masuk di masa remaja, saudara ya, jadi benar-benar saya dalam pergumulan yang berat, karena di Kenarilang itu anak-anak muda itu mereka sering bersatu, ada grup-grup, dan Kristian masuk ke sana, saya ini sampai sudah pusing, saudara. Kemarin waktu itu orang tebas itu, saya ini lihat nih, pergi duduk-duduk lagi di deker, supaya orang datang tebas, satu kawan, oh ini kita lihat sama-sama begitu, orang itu mau. Kita sudah nasihat, saudara. Jadi anak-anak jangan, maksudnya bergaul boleh, tapi jangan sampai, saudara, Alkitab sudah kasih batasan dalam pergaulan, bahwa pergaulan yang boleh merusak kebiasaan. Amin. Ya.
Jadi hari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat akan hal ini. Iman yang timbul dari orang itu penjahat itu di detik-detik terakhir mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa jangan sampai kita terlambat. Kali mari kita benahi diri kita hari ini. Jangan sampai kita sudah tiba di detik terakhir kita tidak tahu. Ya, bagian yang kedua, orang itu dia sadar bahwa Allah itu adil dan pasti akan menghukum orang berdosa. Saudara lihat di situ dalam ayatnya yang ke-40, ayat 40 pembacaan kita tadi di dalam Lukas 23 dibilang, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Artinya bahwa dia tahu bahwa Allah itu adil dalam menghukum mana orang yang harus dihukum dan mana yang tidak. Orang yang berdosa takut kepada Allah. Mengapa? Karena Allah pasti menghukum orang yang berdosa yang tidak mau bertobat. Saudara lihat satu ayat dalam Nahum 1 ayat 3 dibilang begini, tetapi yang seorang Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi memang Tuhan itu panjang sabar. Dia penuh kasih setia. Dia mengasihi saudara dan saya. Tetapi banyak referensi Alkitab yang berkata bahwa dia tidak sedang segan untuk menghukum orang yang bersalah kepadanya. Amin. Kita lihat Yunus. Ya, Tuhan sayang Yunus. Yunus hamba Tuhan. Bahkan nanti Yunus juga melakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Tetapi saudara yang menghukum dulu. Akibat dari penolakan Yunus untuk pergi ke Tarsis. Penolakan Yunus untuk pergi memberitakan Injil di Niniwe. Lalu Yunus lari ke Tarsis. Tuhan menghukum dia, baru Tuhan ambil dia kembali bertobat. Lalu tetap dia harus pergi ke Niniwe. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hukuman Yunus itu? Tuhan lihat saja. Leo lari sudah Bapak lari. Pergi sudah. Sudah naik kapal, dia pikir dia naik kapal, dia jauh dari Tuhan. Oh, Allah itu tidak sampai di sini. Saudara tahu di tengah laut yang Tuhan izinkan adalah Yunus harus dibuang ke dalam laut. Dia mendatangkan angin, gelombang yang besar sampai mereka anak buah kapal itu harus membuat undi kira-kira siapa penyebab semua ini terjadi. Dewa siapa yang marah, Allahnya siapa yang marah. Dan akhirnya undi jatuh kepada Yunus. Lalu Yunus mengakui bahwa memang benar saya sedang menyakiti hati Allah saya. Akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut dan laut itu menjadi tenang. Orang-orang itu selamat, Yunus masuk dan akhirnya dia ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dulu saya masih kecil, guru sekolah minggu bilang, ikan apa adik-adik? Ikan paus. Setelah saya besar dan saya baca Alkitab, tidak ada nama ikan paus. Bukan ikan paus, bukan ikan lumba-lumba, saudara. Keterangan Alkitab bilang seekor ikan yang sangat besar datang menelan Yunus. Dan akhirnya Yunus atas penentuan Tuhan, kalau kita baca ya di dalam kitab Yunus itu, atas penentuan Tuhan, barulah ikan itu pergi muntahkan dia di pantai, dia selamat, lalu dia kembali. Sudah pilih ditelan ikan lagi, harus pilih Niniwe lagi. Dan tadinya dia tolak ke Niniwe, dia tidak mau, tetapi selamat kembali ke Niniwe, saudara. Oleh karena itu yang buat saya, jangan coba-coba jalan dari Allah tanpa izin Tuhan. Karena di batas langit pun Tuhan ada di sana. Ya, sampai Tuhan pilih hancurkan saya, bahwa suruh balik lagi, saya suruh Allah kenapa mau pulang di Moab. Begitu saudara. Jadi harus taat kepada panggilan Tuhan. Ya, jadi akhirnya Bapak Mama Saudara dikasihi Tuhan, Yunus kembali. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Kalau hari ini Tuhan bicara, mari kita sadar dan tinggalkan semua. Yesus menanggung semua, sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita tanggung. Kita tidak lagi dibayar berhutang dosa. Kita tidak perlu kasih korban binatang, lalu menebus dosa kita, tidak perlu lagi. Kita tidak perlu membeli yang namanya sorga dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita tidak layak sama sekali untuk membeli sorga, saudara. Mau berapa ribu pun tidak pernah bisa layak untuk membeli sorga.
hanya melalui korban Yesus di tiang kayu salib. Darah yang mahal yang sudah tercurah itu layak untuk menebus dosa saudara dan saya, karena dia utusan dari Allah ke saudara di bumi ini. Tidak ada satupun yang layak manusia ini untuk membeli surga, tidak bisa. Membeli keselamatan, tidak bisa. Nah, oleh karena itu bagaimana dikasihi Tuhan, kita cukup saja, simpel saja kan. Yang diminta Tuhan adalah hargai pengorbanan Kristus dengan cara hidupmu. Cara hidupmu yang berbeda dengan dunia ini. Hanya itu saja. Begitu. Ya. Yang berikut, orang itu sadar bahwa dirinya orang berdosa dan dia patut dihukum. Penjahat tadi itu, dia sadar bahwa dia berdosa dan patut dihukum. Oleh karena itu saudara, dia bilang bahwa memang kita selayaknya harus dihukum seperti itu, orang ini tidak layak. Begitu ya. Lalu yang berikut, dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dia tahu Yesus akan datang sebagai raja. Lalu akhirnya sudah di ayat 42 dia bilang begini, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia sudah tahu bahwa Yesus akan kembali dan berkata datang sebagai raja. Itu kapan? Bahkan bukan hanya datang, tetapi dia bukan datang sebagai datang biasa-biasa, tetapi datang sebagai orang yang memerintah di muka bumi ini. Penjahat itu tahu. Artinya bahwa berita tentang Yesus ini banyak orang sudah tahu, saudara. Ya, penjahat yang digantung saja dia tahu kisah itu, dan dia bisa bilang begitu, saudara, karena dia tiba-tiba berbalik dan percaya kepada semua yang terjadi, yang kelihatannya orang ini penjahat, tapi kok aneh ya. Dia tidak membalas, dia tidak ini juga saudara, tidak ada pembelaan diri sedikit juga. Tetapi yang orang ini lihat dari kacamata yang berbeda di detik-detik terakhir kehidupannya, lalu dia berubah. Bagaimana saudara dikasihi Tuhan? Dia menyerahkan keselamatan jiwanya kepada Yesus. Itu terakhir. Dia bilang apa? Tolong saya, ingat saya kalau engkau datang. Lalu Yesus bilang, oh tidak, hari ini juga, tidak tunggu nanti saya datang. Hari ini juga, ketika engkau mengakui perbuatanmu, hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Dari salib menuju ke surga. Dalam detik-detik terakhir, itu yang diperhitungkan. Oleh karena itu saudara, saya sering sekali kasih pemahaman buat orang-orang yang saya bimbing, saudara. Bukan awal yang menentukan, tetapi akhir yang menentukan. Amin. Jadi kalau awal kita sudah setia, melayani sungguh-sungguh, mengalami Tuhan luar biasa, tapi kemudian di tengah perjalanan hidup kita bosan, lalu kita mulai mundur, kita kecewa dengan Tuhan karena masalah datang, lalu kita kecewa, sampai akhir hidup kita kecewa dengan Tuhan, kita tidak pernah lagi berhubungan dengan Tuhan. Akhir yang menentukan. Amin. Bukan awal. Berulang kali dalam Alkitab berkata bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, Wahyu bilang aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jadi jangan pikir yang kemarin sudah kita buat di Tuhan. Sudah lewat. Jangan pikir yang kemarin kita berdoa, hari ini tidak berdoa di apa-apa, itu sudah lewat. Jangan pikir kemarin kita sudah WM, kita susinya, kita sudah melayani di gereja, kita menyembah di gereja, itu kemarin sudah lewat. Akhir yang menentukan. Amin. Jadi mari saudara, akhir yang menentukan. Kita terus saja bekerja keras, setia sampai pada akhirnya ketika Yesus datang lalu dia bilang, apakah masih ada iman di bumi ini? Saudara perhatikan penjahat tadi itu, kisah hidupnya di awal-awal bagaimana? Bahkan sampai detik terakhir pun dia masih menghujat Yesus loh. Tapi menit-menit terakhir sangat menentukan. Amin. Menit-menit terakhir hidupnya sangat menentukan. Dan Yesus tidak perlu melihat semua itu. Menit terakhir dia mengakui Yesus. Lalu akhirnya Yesus berkata bahwa hari ini aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Bagaimana dengan dosa-dosanya yang selama hidupnya dia perbuat? Saat itu juga dia diampuni Tuhan. Amin. Jadi bukan awal yang menentukan, tetapi proses perjalanan di dalam kesetiaan kita terhadap Tuhan itu yang akan menentukan waktu akhir ketika dia datang.
Apakah kita setia atau kita mundur? Banyak orang sering mengungkit-ungkit apa yang sudah mereka lakukan buat Tuhan di masa lalu. Ingat ya, saya pernah bikin begini, saya sudah bikin begini di gereja, saya sudah begini, begitu dan sebagainya. Ingat saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tahu pengorbanan, tetapi akhir hidupmu yang menentukan. Jangan sampai kecewa dengan manusia membuat engkau mundur dari Tuhan, padahal engkau sudah cukup berjerih lelah. Akhir yang menentukan. Haleluya. Ayat 42 yang terakhir dia berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Pembacaan kita tadi berkata bahwa kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari kita merenungkan kebenaran ini, saudara. Saya terbatas dalam menyampaikan, tapi saya tahu bahwa saudara bisa menerima sesuatu pada hari ini dari pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya ajak pelayan altar ada di depan. Di momen Jumat Agung ini, mari kita mau berpikir, kita mau merenung.